gempa bumi dengan kekuatan magnitudo yang beragam terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Pada hari Senin, 2 September 2024, gempa bumi magnitudo 5,1 terjadi di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Gempa ini memiliki kedalaman 21 km dan berpusat di koordinat 3,81 lintang utara dan 126,68 bujur timur. Informasi tentang dampak kerusakan dan korban jiwa masih belum diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Hanya beberapa hari sebelumnya, gempa bumi magnitudo 4,4 terjadi di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Gempa ini berpusat di laut dengan kedalaman 18 km dan berada di koordinat pukul 25 derajat lintang selatan dan 125,77 derajat bujur timur. BMKG menyatakan bahwa gempa ini dirasakan seperti ada truk berlalu dengan intensitas MMI 2. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut tentang dampak dan korban jiwa dari gempa tersebut. Selain itu, gempa bumi magnitudo 4,1 terjadi di Deyai, Papua. Gempa ini berpusat di darat pada kedalaman 10 km dan berada di koordinat pukul 4.29 lintang selatan dan 137,08 bujur timur. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, gempa magnitudo 2,9 terjadi pada pukul 1.55 waktu Indonesia Barat. Gempa ini berada di koordinat 2,50 derajat lintang selatan dan 101,34 derajat bujur timur dengan kedalaman 56 km. BMKG belum mengetahui apakah ada korban jiwa atau dampak kerusakan dari gempa tersebut. Selain melaporkan gempa bumi, BMKG juga mengkonfirmasi bahwa gempa berkekuatan magnitudo 3,4 dan 3,3 terjadi di Tapanuli Tengah dan Selatan, Jumat 30 Agustus 2024. Gempa-gempa ini tidak memicu ancaman tsunami. Di lain pihak, sebuah video yang viral menunjukkan ikan-ikan berukuran kecil hingga sedang yang terbang dan menyerbu tepi pantai selatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengundang berbagai komentar netizen. Ada yang mengaitkannya dengan pertanda bencana alam, terutama terkait dengan gempa megatrust. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai fenomena alam biasa. Bahkan, ahli ikan dari Universitas Padjadjaran, Dr. Riris Andono, mengatakan bahwa fenomena ikan terbang ini bukanlah pertanda bencana, melainkan fenomena alam yang biasa terjadi. Ikan-ikan yang terbang disebabkan oleh pergeseran tekanan udara saat musim hujan dan angin berhembus. Selain itu, para ahli juga menjelaskan bahwa fenomena alam ini bukanlah indikator gempa bumi. Sehingga, tidak ada alasan untuk takut atau khawatir. Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa pusat gempa umumnya berada jauh dari lokasi video yang viral. Selain ikan-ikan yang terbang, di beberapa lokasi di Indonesia juga dilaporkan ada fenomena alam lain yang menarik perhatian, seperti awan berbentuk bola di atas gunung, hujan es putih, dan lain-lain. Namun, para ahli mengatakan bahwa fenomena-fenomena alam ini bukanlah pertanda bencana atau indikator gempa bumi. Dalam hal ini, penting bagi kita mengambil informasi dari sumber yang terpercaya dan tidak mudah tergoda oleh berita yang tidak dikonfirmasi. Selain itu, kita harus melakukan langkah-langkah preventif dan siap siaga terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tanpa harus khawatir atau takut terhadap fenomena alam biasa. Demikianlah informasi tentang berbagai gempa bumi dan fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kami juga telah menjelaskan tentang komentar-komentar netizen mengenai fenomena ikan terbang di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Semoga dengan adanya informasi ini, kita semua bisa lebih bijaksana dan siap siaga terhadap bencana alam.